لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab nahyi an idha'atil mal fi ghairi wujuhihi allati adina syara' fiha. Larangan menghambur-hamburkan harta atau menyalurkan harta untuk kepentingan yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya kita diperintahkan untuk menjaga harta kita dari perbuatan idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Apa makna menghambur-hamburkan harta? Ketika harta tersebut kita keluarkan di jalan yang tidak diridhoi oleh syariat atau yang tidak diizinkan. Kita mengeluarkan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Kita mengeluarkan harta untuk membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Itu namanya idha'atul mal. Harta ini merupakan titipan dari Allah. Harta merupakan titipan dari Allah yang akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan yang terkait dengan harta. Dari mana kita memperoleh harta? Pertanyaan tentang sumber atau cara kita memperoleh harta. Yang kedua, untuk apa harta tersebut? Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Di akhirat tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali dia akan ditanya 4 hal, di antaranya tentang hartanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta. Ini pertanyaan yang harus kita persiapkan jawabannya sejak kita hidup di dunia. Kalau sudah mati tidak bisa. Maka terkait dengan harta harus kita perhatikan 2 hal. Kita mendapatkan dengan cara apa atau dari mana, pastikan halal. Yang kedua, dialokasikan untuk apa. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha 3 hal terhadap kalian dan membenci 3 hal. Ridha 3 hal, membenci 3 hal. Fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha jika kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, Allah ridha wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha jikalau kalian berpegang teguh dengan agama ini, dengan tali Allah yakni agama ini, dan kalian tidak bercerai-berai. Allah ridha. Yang ketiga, fayadha lakum ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha tadi 2, berpegang teguh dengan agama Allah. Yang ketiga, jangan bercerai-berai.
wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian qila wa qala. Qila wa qala artinya perkataan yang tidak berfaedah, perkataan, kabar, informasi, berita yang tidak ada manfaatnya. Itu di antara makna qila wa qala. Jangan menyibukkan diri dengan berita-berita manfaat atau ngobrol obrolan manfaat, la yufid, tidak ada manfaatnya. Ini di antara makna qila wa qala. Al-murad al-kalam fi ma la yufid. Jadi yang dimaksud adalah perkataan yang tidak berfaedah. Ada sebagian yang menafsirkan qila wa qala artinya berita atau kabar yang belum jelas kebenarannya, atau bahasa kita jarene katanya. Jarene katanya lah, jangan dianggap itu sebagai informasi yang valid. Dan jangan memberi keputusan atau menilai sesuatu berdasarkan berita burung, kabarnya yang masih qila wa qala, katanya jarene. Jangan berani-berani menggunakan qila wa qala sebagai sandaran kita untuk menilai seseorang. Itu bukan akhlak orang Islam. Jika dia tidak tahu, tidak berani berbicara, masih ragu, tidak berani menilai. Allah benci dengan perkataan yang tidak berfaedah, atau kita menyibukkan diri dengan jari ini katanya. Maka kalau berbicara, bicaralah yang berfaedah. Kalau kita menyampaikan sesuatu, ya kita sampaikan sesuatu yang berfaedah dan sesuatu yang bukan termasuk kabar burung istilahnya. Wa kathratus su'al, banyak bertanya, yakni bertanya tentang apa-apa yang tidak dia butuhkan. Pertanyaan hanya sekedar untuk debat. Mengajukan pertanyaan bukan untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui, yang dia ingin amalkan, tapi tujuannya untuk berdebat. Karena senang berdebat, melontarkan pertanyaan. Itu dibenci oleh Allah orang seperti itu. Sesuatu yang jelas kadang-kadang nanti dicari hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan perdebatan, ditanyakan. Akhirnya tuh kayak Yahudi mungkin. Jangan banyak bertanya. Kalau mau bertanya, berpikir terlebih dahulu, pertanyaan saya ini tujuannya apa? Mau mengunggulkan saya? Mau menonjolkan saya? Mau sekedar debat-debatan? Atau tujuannya murni untuk ilmu? Kalau tidak tujuannya untuk ilmu, jangan bertanya. Wa kathratus su'al. Namun kalau pertanyaan itu, pertanyaan yang diajukan adalah semata-mata karena persoalan yang harus dia ketahui dan dia belum ketahui, kemudian dia bertanya, maka silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Silakan bertanya, selama pertanyaan itu tujuannya memang untuk mengetahui hal-hal yang harus dia ketahui. Tanya tentang bagaimana cara khusyuk, tanya bagaimana dia bisa beribadah dengan baik, bertanya tentang halal dan haram yang memang dia ingin tahu dan ingin dilakukan atau ditinggalkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang diperbolehkan, sekalipun banyak pertanyaannya silakan. Tapi kalau sudah niatnya bukan karena ilmu, niatnya sekedar untuk menonjolkan diri atau menjatuhkan orang, merendahkan orang, atau sekedar ingin debat-debatan, maka harus dihindari, karena itu mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Yang ketiga, wa idha'atul mal. Allah membenci seorang hamba yang menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan hartanya. Punya harta namun tidak disalurkan di jalan yang benar, di tempat yang benar,
Dia punya harta, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, atau digunakan untuk hal yang sia-sia, maka ini satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hafadz al-hadits al-haqqu 'ala ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala wahdahu duna syarik wa tamassuk bi ahkam ad-din wa wahdati jama'il muslimin. Hadis ini memberikan dorongan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik tujuannya semata-mata karena Allah, niatnya karena Allah, juga ibadah tersebut kita tujukan hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang Allah ridha. Yang pertama, Allah ridha agar kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah ridha agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah ridha jika kita berpegang dengan agama Allah dan tidak bercerai-berai. Maka selain kita tidak berbuat syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita juga diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan menjaga persatuan kaum muslimin. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan terpecah atau kita memecah belah persatuan umat Islam. Maka hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai pendapat kita, bicaranya kita itu bukan justru menyatukan, tapi justru membuat umat Islam saling membenci. Itu harus kita waspadai. Maka orang Muslim, terutama dalam urusan agama yang sensitif, ketika menyampaikan pendapat itu jangan kemudian menggunakan kacamata dia sendiri, bahaya. Karena di depan orangnya, di depan ini banyak orang mengikuti mazhab A, B, C, semuanya bidalil, semuanya pakai dalil. Jangan menggunakan kacamatanya dia seolah-olah dia titisan Rasulullah SAW yang paling tahu. Nah, dalam masalah khilafiyah, dalam masalah fikih, perbedaan pendapat itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, justru lontaran pendapat yang membuat orang saling membenci dan berpecah belah gara-gara masalah khilafiyah. Sehingga saya selalu mengatakan, jika masalah-masalah khilafiyah, fiqhiyah yang sampai saat ini itu termasuk faktor yang menyebabkan kita berpecah belah. Saya pribadi ketika berbicara masalah khilafiyah, saya sampaikan semua pendapat. Dan kita tidak mengatakan ini yang paling unggul, yang paling sunnah lah. Ini loh pendapat, dalil kelas. Dan tidak perlu kaku-kakuan, hebat-hebatan terhadap persoalan-persoalan khilafiyah. Itu salah satu cara kita menjaga. Kenapa? Likulli ra'sin ra'yun, orang Arab mengatakan demikian. Setiap kepala ini punya cara pandang yang berbeda, daya serap yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Itulah yang menyebabkan dari dulu terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Ulama saja berbeda, apalagi kita orang. Maka jangan paksakan pendapat kita untuk orang lain. Kalau tidak ngikut ini tidak sunnah, loh jangan ya. Tukaran akhirat itu apa? Singkat-singkatan, perang dalil, perang ayat di medsos, naudzubillah. Di saat musuh-musuh Allah terus menguatkan cengkramannya, kita ternyata mohon maaf belum beranjak dari kebodohan kita, terbang soal-soal yang tidak penting. Soal-soal yang dulu sudah dibahas, sudah selesai. Tinggal disampaikan, tinggal diikuti, ikut gitu. Alhamdulillah, ikut. Yang penting itu di jalan Allah. Semuanya menuju Allah. Dalam masalah fikih. Namun ketika sudah jelas perbedaan dalam urusan akidah, ya tentunya kita harus tegas. Yang sudah menjadi kesepakatan ulama, itulah yang menjadi pegangan kita. Kesepakatan ulama. Yang masih terjadi perbedaan, jangan dijadikan seperti sebuah kesepakatan. Kalau perbedaannya berbeda, tidak perlu kemudian keras-kerasan, kaku-kakuan.
paksa-paksaan dalam urusan perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa? Allah membenci sikap dan perbuatan berpecah belah. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menyebabkan kita lemah sampai hari ini. Umat Islam ini jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan. Dan dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Salah satu faktornya apa? Karena perpecahan. Dan perpecahan ini bukan masalah antara akidah saja. Cuma soal pendapat dan tidak legowo. Seperti orang mengatakan, jangan menggunakan mental, jangan punya mental tufuli, mental anak kecil. Anak kecil itu kalau ente kalau ente tidak ikuti saya, itu musuh saya. Itu mental tufuli, mental anak-anak, kekanak-kanakan. Yaitu sebagian yang kita hinggapi di atas di kepala kita itu. Oke, kalau tidak cocok itu. Sekarang pengajian nanti beda-beda. Satu membanggakan, ya Allah ya Rahman. Ada khatar. Maka Nabi SAW mengatakan, berpegang teguhlah dengan agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah juga membenci hal-hal yang tadi qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atil mal. Maka di sini dikatakan tarkul kalam fima la yughni wa la yufid. Hendaknya seorang muslim meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah. Termasuk ikhwan fillah, sekarang bukan hanya perkataan tapi juga berita yang saya singgung tadi. Hindari menyebarkan berita-berita yang tidak ada faedahnya. Apalagi berita-berita yang sebetulnya sudah tidak berfaedah tapi akan menyinggung orang-orang Islam yang lain. Selama itu persoalan bukan persoalan prinsip, bukan persoalan yang sudah disepakati. Kalau saya katakan, kalau sudah ijma, kesepakatan, kita harus tegas, sepakat ulama ahlu sunnah. Tapi masalah khilafiyah, jangan kemudian melontarkan ucapan, statement yang masih khilaf, lalu dia lontarkan, dia menghina sama menghina situ. Apa yang terjadi? Sudah tidak berfaedah, memancing kemarahan, memancing perdebatan, akhirnya kita sibuk mengurus hal-hal yang tidak perlu diurus gara-gara manusia seperti ini. Ininya mohon maaf tidak nyambung, tidak terlalu jauh dalam melihat sesuatu. Ini musuh Islam sudah naruh pedang di leher, kita masih ngurus ada semut di tangannya dia. Ada singa di depannya dia, masih ngurus tikus berkeliaran. Sebagian seperti itu. Maka ini harus kita waspadai, ikhwan fillah azza berita-berita itu hati-hati Pak, disortir. Karena antum lihatlah sekarang, coba antum perhatikan, antum merasakan di grup, di medsos, di WhatsApp, antum lihat ada manusia-manusia, ya Allah, nanti munculkan debat, tukaran, asyik di mana-mana itu, dan di grup medsos, masjid, wala, pengajian, pokoknya ada nanti orang-orang yang asyik kemudian menyebarkan berita-berita yang manfaat atau masalah-masalah klasik diungkit-ungkit lagi sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa, hanya menimbulkan kemarahan, kebencian. Orang kalau sudah debat-debatan itu biasanya apa? Marah, hawas. Beda sama Imam Syafi'i, imam kita debat keras, selesai rangkulan. Dan mereka sama-sama berilmu, debatnya dengan ilmu. Kita orang wala ilmu, debatnya tidak pakai ilmu. Hari ini sampai ketemu saja. Akhirnya itu apa? Hati ini justru tidak menjadi bersih, tapi kotor. Kotor yang apa? Lisan mencela, menghina, hawas, marah, dan seterusnya. Dari mulai apa? Dari mulai menyebarkan kata-kata yang tidak baik, ya, kurang bermanfaat, kurang bermutu, atau berita-berita yang tidak bermutu. Kemudian dari Warad, Kata bin Mughirah bin Syu'bah. Warad ini sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah.
Beliau berkata, amla alayya al-Mughirah. Mughirah mencatatkan kepada atau mendiktekan kepada saya fi kitabin ila Muawiyah, dalam tulisan yang ditujukan kepada Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir setelah salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa kadzaba ilaihi, dan juga beliau menulis kepadanya, annahu kana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qala, perkataan yang tidak berfaedah, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, wa kathratus su'al, banyak bertanya. Ya, dan termasuk ikhwan fillah, banyak pertanyaan yang dilarang itu seperti pertanyaan orang-orang Yahudi ketika ada perintah untuk menyembelih seekor sapi. Ya, perintahnya jelas. Jadi yang saya katakan, pertanyaannya bukan untuk mencari kejelasan, tapi untuk mengulur-ulur perintah atau untuk sekedar berdebat. Sudah jelas sapi, sudah kalah. Sapi itu jelas. Orang bisa membedakan mana sapi, mana kucing, mana kambing. Dia bisa bedakan. Tapi memang karena wataknya membangkang, menentang, maka diajukan pertanyaan, sapi yang mana? Warnanya apa? Akhirnya justru pertanyaan-pertanyaan mereka mendatangkan kesulitan. Pertanyaan-pertanyaan mereka mendatangkan kesulitan, menyulitkan diri mereka sendiri. Ini yang saya katakan, pertanyaan-pertanyaan yang faedah tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi justru untuk memperkeruh. Ya, kebenaran yang jelas itu menjadi keruh. Dia memang sengaja tujuannya untuk mengulur-ulur, untuk mendebat dan seterusnya. Maka dilarang kita qila wa qala, menyia-nyiakan harta, banyak bertanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang durhaka kepada para ibu. Di sini disebutkan secara khusus uququl ummahat. Kenapa? Karena disebutkan ummahat di sini li dha'fihinna wa ihtiyajihinna. Karena rumahnya dan kebutuhan seorang wanita, seorang ibu terhadap anaknya itu lebih besar. Dan juga biasanya kedurhakaan itu terjadi kepada seorang ibu. Beraninya anak biasanya kepada ibu. Maka Nabi menyebutkan secara khusus, Nabi melarang durhaka kepada seorang ibu. Artinya apa? Bukan berarti durhaka kepada bapak diperbolehkanlah di dalam ayat hadis-hadis yang jelas. Kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita. Namun dalam khusus dalam hadis ini disebutkan ummahat itu sebagai penekanan, apalagi ibu. Kenapa? Karena biasanya kaum wanita lemah, seorang ibu lemah di hadapan putra-putranya, di hadapan anak-anaknya. Dan biasanya kedurhakaan terjadi dari anak kepada seorang ibu. Wa wa'dil banat, dan Nabi melarang mengubur anak-anak wanita hidup-hidup. Dafnul banat ahya'an fit turab. Wa kana al-Arab, dulu masyarakat Arab, tapi tidak semua. Masyarakat Arab yaf'aluna dzalik fil jahiliyah. Mereka melakukan itu di masa jahiliyah makhafatal faqri wal 'ar. Karena khawatir kefakiran dan kehinaan. Di antara kehinaan yang mereka khawatirkan itu karena mereka terbiasa perang. Mereka khawatir kalau anak-anak perempuan ini tumbuh kemudian menjadi tawanan musuh. Lebih baik dibunuh sejak awal daripada mereka besar jadi tawanan musuh. Ya, ini tentu persepsi mereka yang salah. Maka mereka mengukur anak-anak wanita atau anak bayi-bayi wanita di saat kecil karena takut miskin dan juga raib. Kemudian waman wahat, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang mana? Tidak memberi apa yang seharusnya dia beri. Tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak membantu orang yang butuh bantuan padahal dia mampu untuk memberi. Wahadin talabi ma la yastahiq. Sebaliknya, dia meminta apa yang bukan haknya dia. Awil ilhah fil mas'alah. Atau yang dimaksud hak di sini adalah meminta-minta dengan paksa. Ini termasuk perkara-perkara dilarang oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini tadi ada tambah ikhwan fillah, ini zikir yang kita baca setelah selesai sholat wajib. Itu di antaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, la mani'. Tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat dzal jaddi sahibul haddi wal ghina. Tidak bermanfaat harta orang yang punya harta, kedudukan orang yang punya kedudukan jika tidak diiringi dengan kesalehan. Tidak ada manfaatnya, tidak akan bisa. Harta itu menyelamatkan kita, kedudukan kita, posisi kita, kekayaan kita. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika semuanya tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah, zikir seperti ini yang sebelumnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in. Itu wallahi ikhwani fillah, kalau kita renungkan maknanya itu sudah menanamkan tauhid di dalam diri kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wal hamdu, baginya kerajaan, baginya segala macam pujian. Seluruh alam semesta ini milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Itu seharusnya membuat kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah, semakin kuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itulah mengapa ikhwan fillah, zikir, doa yang kita baca usahakan untuk ditadabburi. Dan zikir yang bermanfaat itu zikir yang diiringi dengan tadabbur. Karena zikir-zikir itu selain mengingatkan kita kepada Allah, juga memberikan gizi untuk roh kita, agar roh kita itu semakin kuat keyakinannya kepada Allah, semakin ta'zim, semakin mengagungkan Allah. Kita zikir ngatur ritme sendiri, jangan ikut kanan ikut kiri. Baca subhanallah, 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 ini luar biasa zikir doa kita. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan khusus terkait dengan doa, sesungguhnya Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lalai minta. Ya. Lisannya mengucapkan Allah, tapi pikiran dan hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dia. Kemudian ikhwani fillah azallahu yakum, bab selanjutnya babun nahyi 'anil isyarah ila muslim bisilahi wa nahwihi. Bab larangan isyarah ila muslim bisilah, yakni menodongkan, bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, menodongkan senjata kepada seorang muslim, baik dia lakukan itu dengan serius, bukan bercanda, atau bercanda, dilarang. Wa nahyi an ta'atul sayf mas'ulan. Demikian pula dilarang memberikan sayf, pedang, dalam keadaan terhunus. Ini semua ikhwan fillah dalam rangka menjaga keselamatan saudara kita. Jadi jangan guyon dengan sesuatu yang membahayakan, dilarang.
Kalau di sini contohnya Nabi memberikan contoh karena di masa itu ya, yang membahaya, yang jadikan sebagai alat untuk membunuh, menyakiti ya pedang. Biasa orang guyonan dengan menghunuskan pedang di permainan. Kata Nabi jangan hatta guyonan. Hatta guyonan. Maka jangan guyonan dengan sesuatu yang membahayakan. Hal ini berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian menghunuskan pedangnya, senjatanya kepada saudaranya. Yushir itu memberi isyarat. Ya. Artinya ya menghunuskan. Fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin min nar. Karena dia tidak tahu, bisa jadi syaitan yanzi' dhubita bil 'ain al-muhmal ma'a kasr zaid wa bil ghain al-mu'jama ma'a fathiha wa ma'nahu mutaqarib wa ma'nahu bil muhmal yarmi wa bil mu'jama aidan yarmi wa yufsid. Jadi la'alla bisa jadi syaitan membuat dia melemparkan atau membonuskan pedangnya, yang itu membuat dia jatuh ke dalam api neraka. Fayaqau fi hufratin minan nar. Maka di dalam hadis ini, wa fi riwayat Muslim qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bi hadidah. Siapa yang menghunuskan hadidah besi tajam kepada saudaranya, fa innal malaikata tanhanu hatta yanzil. Pada saat dia menghunuskan itu, malaikat terus melaknat dia sampai dia tarik kembali. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi, walaupun yang dihunuskan itu saudara kandungnya dia. Betapa bahayanya dan betapa besarnya dosa kita bermain-main sekalipun guyonan dengan sesuatu yang membahayakan saudara kita. Ini guyonan, apalagi temenan. Selama dia menghunuskan pedang, saudaranya ketakutan. Malaikat terus melaknat dan doanya malaikat mustajab. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslim an yurawwi' muslimah. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Hifzul Islam ala salamatil insan wa hifdhi karamatihi. Dari sini kita bisa melihat semangat Islam, semangat ajaran Islam, keseriusan ajaran Islam dalam menjaga keselamatan seseorang, keselamatan manusia, dan menjaga kemuliaannya. An-nahyu an tarbi'il muslim sawa'un kana jaddan aw hazlan. Larangan menakut-nakuti saudaranya sama muslim walaupun bercanda, apalagi serius. Lianna tarwi'ahu haramun mutlaqan. Karena menakut-nakuti saudaranya itu haram secara mutlak. Jadi tidak melihat niatnya apa. Selama kita menakut-nakuti orang, haram, itu perbuatan yang haram. Walaupun niat kita bercanda. Karena perbuatan itu haram, tidak peduli niat orang yang menakut-nakuti itu niatnya apa. Walianna silah qad yasbiqu, bisa jadi silah, senjatanya, pedangnya atau tombaknya itu bisa jadi tanpa sengaja mengenai saudaranya. Wa yadhhar athar tatbiq hadha al-hadith al-'azim fi al-waqt al-hadir haythu takthur akhtar hamd as-silah wa syukr. Dan hadis ini akan nampak pengaruhnya, implementasinya, terutama di zaman sekarang ini yang kita lihat, di mana semakin kita lihat bagaimana bahayanya orang yang membawa
senjata dan bermain-main dengan senjata. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayfu maslula." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengambil pedang itu dalam keadaan terhunus. Yani karahatu tanawul as-sayf maslulan li'anna al-mutanawil qad yukhti fi tanawulihi fayujri yadahu aw shay'an min jasadihi فيتأذى بذلك ويحصل الفساد وفي معنى السيف السكين. Jadi kenapa khawatir ketika dia mengambil pedangnya keluar dari tempatnya ya, dalam kondisi terhunus, bisa jadi itu akan melukai dirinya, melukai jasadnya, dan semakna dengan pedang ini yaitu sikin ya, pisau. Fala yarmiha wal haddu min jihati. Jangan sampai dia lempar dalam kondisi bagian tajamnya berada di depan, dia takut khawatir kena orang. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan bahwa menjaga keselamatan orang itu harus diperhatikan. Jangan melakukan tindakan perbuatan yang bisa membahayakan saudara-saudara kita. Ini juga ikhwan fillah. Kalau kita kaitkan tidak hanya senjata, ya, kita kaitkan mungkin dalam dalam berkendara. Ya. Antum sekalipun pandai mengendarai kendaraan, ya, kayak pembalap, tentu harus hati-hati. Ya, jangan sampai main seperti pembalap di jalan-jalan besar sehingga membuat takut orang yang berada di jalan. Itu dosa. Bisa terlaknat itu. Atau terkadang kita melewati lampu merah yang bisa membahayakan orang lain. Itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Jangan pakai kopiah, sarung, takwo, terus berkendara tidak karu-karuan. Ya. Lampu merah diterobos. Itu banyak kita lihat itu jalan-jalan itu. Sarung dan kopiah, takwo, terus dia pakai baju takwo itu. Bajunya takwa tapi perilakunya membahayakan. Takwih membuat orang takut, ya, apalagi sampai betul-betul kejadian kecelakaan disebabkan oleh dia. Itu bukan akhlaknya orang Islam. Jadi kita memperhatikan agama ini tidak hanya soal memperhatikan di masjid. Di luar masjid itu harus juga sikap kita jangan sampai membahayakan orang. Jangan sampai buat orang takut. Itu diantara ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, selanjutnya bab karahatil khuruj min al-masjid ba'da al-adhan illa li'udhrin hatta yusalli al-maktuba. Bab dibencinya keluar dari masjid setelah azan kecuali karena uzur. Sampai dia sholat wajib. Maka kalau sudah azan dikumandangkan, jangan keluar dari masjid. Keluar dari masjid ada yang keluar, dia tinggalkan sholat. Maka itu perbuatan yang dibenci kecuali ada uzur. Mungkin dia harus buang air, dia mau buang air di masjid umpamanya, atau dia harus mengisi tempat lain, atau intinya ada uzur, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, maka itu dilarang. Maka kalau sudah adzan, dia di masjid, adzan dia di masjid, jangan keluar. Bagaimana Ustaz wudu? Ya wudu tidak ada masalah ya akhi, ya tahu. Yang dimaksud keluar adalah keluar dari masjid. Maka jangan keluar sampai dikerjakan sholat wajib. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Sya'tha, beliau berkata, kita pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masjid. Fa'adzana al-mu'adzin, lalu adzan berkumandang, faqama rajulun ila masjid yamshi. Ketika adzan berkumandang, ada orang yang jalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja min masjid. Ketika orang ini jalan sama Abu Hurairah dilihat terus sampai ternyata dia jalan keluar dari masjid padahal adzan dikumandangkan. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni menyisihi ajaran Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ikhwan fillah azza wa iyyakum bab karahati radd ar-raihan li ghairi udhrin, dibencinya menolak wangi-wangian ketika dia disodorkan wangi-wangian tanpa udzur. Tanpa udzur. Jadi ikhwan fillah, salah satu sunnah dan ini termasuk adab ketika kita ditawari atau disodorkan kepada kita minyak wangi, sunnahnya adalah menerima. Ini juga menjadi perhatian orang yang menyodorkan minyak wangi. Kalau dia tidak yakin minyak wanginya disukai orang, lebih baik jangan disodorkan. Karena yang disodorkan ini ada tuntunannya, suruh terima. Allah, ini terjadi ikhwani fillah azza wa iyyakum. Ini terjadi kepada kita orang. Ada sodor dan dipaksa. Dan subhanallah minyak wanginya bagi kita itu pusing, buat kita pusing. Ini sholat tak khusyuk. Sholat tak khusyuk. Maka kata Nabi SAW, man urida alaihi raihan fala yaruddahu. Siapa yang ditawarkan kepadanya minyak wangi, wangi-wangian, jangan ditolak. Fa innahu khafiful mahmal thayyibur rih. Karena minyak wangi itu ringan dan baunya enak. Kenapa ditolak? Dan menolak itu membuat orang yang memberi kurang merasa tidak enak. Tapi itu dibilang sekali lagi, ya yang memberi juga hendaknya tahu dirilah. Jika dia karena minyak wangi itu tidak semuanya wangi bagian yang lain. Mungkin minyak wangi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli dan seterusnya, ada semua orang suka. Hidupnya orang normal suka. Tapi sekarang ada berbagai macam merek minyak wangi. Ada mereknya basic yang harga rahis. Itu tidak semuanya orang suka. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.